Gue bilang juga apa? Minggu-minggu ini banyak sekali narasi yang dibangun, ya, sehingga membuat US dollar itu lemah terhadap mata uang Eropa, terhadap emas, ya, gold, logam mulia, ya, semuanya dibangun narasi seperti itu karena mereka membuat investor di dunia panik ketakutan terhadap bangkrutnya bank-bank di Amerika Serikat, mulai dari venture capital, Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan terakhir First Republic yang dibantu oleh 23 bank di Amerika Serikat sehingga tidak jadi bangkrut. Tapi Silicon Valley Bank dan Signature Bank bangkrut. Disahkan, dibangkrutkan oleh otoritas bahwa mereka otoritas Amerika Serikat. Dengan kejadian itu, maka kepanikan terjadi, mereka memborong logam mulia emas. Dan kemarin logam mulia emas sudah mencapai level tertinggi, ya. Harga gold dunia sudah mencapai 2009. Setelah itu terjun bebas lagi. Sekarang sudah ke 1972. Ya. Gold itu akan turun dalam terus. Jadi itu level tertinggi 2009 itu adalah level terakhir. Karena ini hari ini dan besok itu adalah titik poin terakhir. Ya, gold tertinggi. US dollar akan kembali menguat dan gold akan terjun bebas ke level 1600-an. Karena titik ini, ya, 21-22 ini Federal Open Market Community. Jadi ada rapat, ya, pasar terbuka. The Fed akan menentukan, ya, The Fed akan menaikkan suku bunga yang sangat agresif. Jadi narasi yang dibangun selama ini oleh para ekonom dan investor bandar, ya, yang membuat semua orang di dunia yakini bahwa The Fed, Federal Reserve pertama, tidak akan naikin suku bunga lagi karena dampaknya sudah membuat bank-bank banyak yang bangkrut, ya, apalagi hampir bangkrut, ya. Kesulitan likuiditas yang terjadi di Credit Suisse, bank nomor 2 terbesar di Swiss setelah UBS Group, bank yang punya jaringan di seluruh dunia, hampir kolaps. Tapi kalau mau dilihat bahwa Credit Suisse ini sebenarnya dari dulu sudah mengalami kerugian. Jadi bukan karena kasusnya ada kenaikan suku bunga US dollar, bukan seperti itu, tetapi mereka memang kalau kita lihat, ya, mereka punya banyak skandal yang membuat bank ini mengalami kerugian. Jadi skandal pertama itu skandal penggalapan pajak yang sudah mereka alami sejak tahun 2011. Mereka karyawan bank itu mereka membantu warga Jerman untuk menggelapkan pajak. Akhirnya mereka kena sanksi denda mengganti kerugian 2,6 miliar US dollar. Setelah itu yang paling besar itu tahun 2016. Itu warga Italia. Jadi kena penggalapan pajak juga dari otoritas Italia. Kena denda, mereka harus mengganti Credit Suisse itu sebesar 109,5 juta euro. Nah, skandal yang kedua adalah skandal dana talangan dari Mozambik, ya, untuk jadi ini ada suap yang terjadi oleh pegawai banknya Credit Suisse, ya. Jadi menerima suap sebesar 5 juta US dollar, ya, untuk memuluskan pinjaman untuk proyek di Mozambik. Jadi inilah masalah-masalah yang mereka sudah alami yang membuat bank ini mengalami kerugian terus. Nah, skandal yang ketiga adalah skandal pencucian uang narkoba. Itu tahun 2022 juga dilakukan oleh karyawan Bank Credit Suisse, ya.
Mereka jadi itu pencucian uang narkoba dari selama tahun 2004 sampai 2008 mengalami kerugian, juga harus membayar denda. Nah, yang terakhir adalah skandal investasi mereka. Ya, investasi mereka di Greensill Capital dan Archegos Capital. Ya, jadi mereka mengalami kerugian sampai 5 miliar US dollar di Greensill Capital dan juga di Archegos Manajemen Investasi sebesar 5 miliar US dollar karena perusahaan-perusahaan yang mereka mendanai, mereka investasi itu mengalami kerugian. Jadi mereka ini jadi bank ini memang bangkrut karena bank ini memang mengalami kerugian sebelumnya, bukan karena dampak dari kenaikan suku bunga dari The Fed. Jadi narasi yang dibangun bahwa karena The Fed menaikkan suku bunga, akhirnya membuat bank-bank mengalami kerugian. Pada bank-bank mengalami kerugian itu karena kesalahan bisnisnya mereka, kesalahan pengelolaan mereka, bukan karena dampak dari kenaikan suku bunga ini. Jadi Jerome Powell, Chairman The Fed, tidak akan mendengar narasi-narasi sesat yang beredar di pasar yang membuat dia sehingga dia tidak agresif lagi menaikkan suku bunga atau hanya menaikkan 25 basis poin seperti narasi yang dibangun bahwa nanti besok ini tanggal 22 Maret dari Rabu jam 2 pagi waktu Indonesia Barat, hari Kamis jam 2 pagi, pengumumannya akan naikin paling tinggi 25 basis point. Itulah narasi sesat yang dibangun. Akhirnya bursa saham tetap naik, semuanya naik, US dollar jatuh, surat utang Treasury bills-nya juga jatuh. Nah, Jerome Powell tidak akan peduli dengan narasi-narasi sesat yang dibangun itu karena bank-bank menjadi bangkrut itu bukan karena suku bunga yang tinggi, tetapi karena salah pengelolaan bank. Ya, karena kalau lihat dari Credit Suisse itu rentetan dari tahun 2011 mereka sendiri yang membuat kesalahan sehingga mereka harus rugi terus setiap tahun karena harus membayar denda dan rugi investasi mereka di perusahaan investasi yang kagak jelas bisnisnya. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak ada hubungan dengan kenaikan suku bunga The Fed. Jadi pada riset The Fed tetap agresif naikin suku bunga karena CPI intinya, inflasi intinya yang tidak memasukkan sektor makanan dan energi itu naik pada bulan Februari lebih tinggi. Maka inilah yang membuat pidato tanggal 7 Maret Jerome Powell mengatakan bahwa dia kemungkinan besar lebih agresif lagi akan menaikkan suku bunga yang belum pernah dinaikkan sebelumnya. Kalau yang belum pernah dinaikkan sebelumnya adalah 100 basis point atau 1%. Karena 25 basis point itu sering. 50 basis point sudah pernah dilakukan. 75 basis point 2 kali dilakukan pada tahun 2022. Nah, yang belum pernah adalah 100 basis point. Jadi 1% itu belum pernah. Nah, pada tanggal 22 besok nanti, 22 Maret ini, atau Kamis pagi jam 2 waktu Indonesia Barat, ya, tanggal 22 Maret di Amerika, tanggal 23 Maret jam 2 waktu Indonesia Barat, suku bunga fantastis akan dinaikkan adalah 1%, 100 basis point, 1 poin. Maka kehancuran pasar keuangan dunia terjadilah, saudara-saudara. Maka Dow Jones ya akan jatuh dalam, apalagi Nasdaq akan terjun bebas. Sasarannya adalah ke level 5.000, Dow Jones ke level 16.000. Bursa Asia akan jatuh, Hang Seng, Nikkei, Kospi. Bahkan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia akan terjun bebas ke level yang ditunggu-tunggu, yaitu 3.588, itu akan pasti disentuh. Itu Bursa Efek Indonesia ya, ingat ya, IHSG ke 3.588. Dan rupiah kita akan pelan-pelan menuju ke level 18.000. Ya. Itu udah pasti ya.
Kalau nggak akhir tahun ini, tahun depan 18.000 itu udah pasti. Mau diintervensi kayak apapun oleh gubernur, BI-nya lakukan pemerintah, intervensi terus. Mau pemilu, pencitraan, intervensi terus, tetap saja 18.000. Itu adalah keseimbangan. Itu adalah teori keseimbangan. Kalau US dollar menguat, mata uang Eropa semuanya turun. Mata uang Eropa nanti, kalau misalnya nanti the Federal Reserve akan naikin suku bunga nanti besok ini 1%, maka mata uang euro akan terjun bebas menembus 1 paritas, dan begitu pun juga dengan British Pound akan menuju di bawah 1 paritas terhadap US dollar. Itu fakta yang nanti akan terjadi. Anda simak ini, Anda simpan video ini, dan untuk Anda membuktikan itu terjadi. Dan itu pasti terjadi. Di sini tidak bicara mengandai-andai, tapi bicara tentang fakta yang nanti akan terjadi. Karena itu adalah logika berpikirnya. Itulah teori keseimbangan. Ya. The Fed tidak peduli dengan kebangkrutan yang terjadi itu. Justru The Fed harus membuat ada kebangkrutan. Harus terjadi kebangkrutan apa saja, mau bank atau perusahaan-perusahaan yang membuat banyak sekali pengangguran terjadi. Ya, banyak sekali orang kehilangan pekerjaannya. Pasar tenaga kerjanya itu akan melemah, menurun. Itulah targetnya. Sehingga inflasi akan menurun juga. Karena target inflasi itu 2%. Bagaimana inflasi itu bisa sampai ke target turun 2% itu? Sedangkan pasar tenaga kerjanya kuat. Ya. Tidak ada kebangkrutan yang terjadi. Semuanya bagus ekonominya. Inflasi tetap naik. Dan walaupun ada yang bangkrut, bank bangkrut pun tidak akan di bail out. Ingat itu. Kalau sampai Federal Reserve, the Fed membail out bank-bank itu, menyuntik lagi dana talangan, maka sama saja dia membuat inflasi makin menggila. Itu langkah yang bodoh, langkah yang keliru. Maka tidak akan selesai. Maka suku bunga akan terbang sampai 10%. Justru dia harus membuat likuiditas itu berkurang di pasar. Dia harus lebih ketat, meningkat tight money polisinya harus ketat. Jadi quantitative tight-nya, bukan quantitative easing, bukan seperti itu. Kalau dia melakukan QE, quantitative easing, maka dia menyuburkan inflasi lagi. Maka dia harus melakukan quantitative tight. Harus likuiditas itu berkurang di pasar. Jangan kasih likuiditas di pasar. Biar aja itu bangkrut, itu bank-bank. Semakin banyak yang bangkrut, semakin bagus. Inflasi akan turun ke 2%. Maka disitulah, setelah inflasi turun ke 2%, barulah kita masuk ke quantitative easing. Itulah cara yang terbaik, cara yang jitu. Maka The Fed pasti melakukan itu. The Fed pasti melakukan itu. 100 basis point di depan mata. Besok kita akan melihat sesuatu kejadian luar biasa akan terjadi. Yang beberapa minggu ini pasar lagi naik-naik. Tinggal beberapa hari lagi nangis air mata darah kalau masih posisi buy. Terjun bebas akan terjadi. Maka itu selagi masih ada duit di saham, Anda segera Anda bijaksanalah. Cara yang terbaik di sini adalah di futures market. Anda harus pindahkan aset itu karena tidak ada lagi market akan naik lagi. Seperti yang Anda harapkan, narasi bahwa The Fed tidak akan naikin suku bunga. Inflasi itu masih tinggi, men. 2%, 6 ke 2, itu jauh, selisih 4%. Tidak semudah itu membalik 4% jadi 2, dari 6 jadi 2. Ingat itu. Maka caranya supaya cepat jadi 2, suku bunga harus naik 1%. Ingat, kalau suku bunga naik 1%, maka hancurlah pasar keuangan dunia. Pasti terjadi. Ini logika yang saya bicara ini.
Anda pikir apakah yang saya bicara ini masuk akal apa enggak? Anda dengar yang sebelah sana, suruh Anda beli terus. Kasihan Anda, sesat. Anda akan ketinggalan kereta. Ludes, saya kasih tahu. Ini logika yang saya kasih tahu ke Anda. Hati-hatilah memilih yang bermanfaat bagi Anda. Hanya disinilah yang bicara apa adanya. Tanpa tedeng alih-alih. Bicara yang sebenar-benarnya. Kalau memang terjadi, dari dulu, dari Anda lihat, dari pertama kali saya di channel YouTube ini, pertama kali saya bikin video, saya mengatakan apa? Kebangkrutan ekonomi dunia. Banyak sekali usaha yang bangkrut, banyak sekali bank yang bangkrut, perusahaan-perusahaan yang bangkrut nanti. Karena The Fed akan naikin suku bunga. Waktu itu di Oktober, 4 Oktober 2021, belum ada wacana The Fed mau naikin suku bunga. Belum tahu bahwa inflasi akan tinggi seperti ini. Tetapi saya sudah bicarakan itu. Saya sudah bicarakan itu di 4 Oktober 2021. Anda scroll channel saya, Anda cek video saya. Dan dari sejak itu saya bicara tuh tentang kejatuhan ekonomi dunia, kebangkrutan, banyak usaha yang bangkrut, banyak PHK di mana-mana, dan itu terjadi. Masih belum yakin. Masih belum yakin. Itu terjadi. Saya bicara sebelum euro tembus paritas di bulan September 2022. Euro tembus paritas. Euro tembus paritas terjadi. Nah, tinggal satu yang belum tembus paritas. Nah, ini ada peluang. Oh, peluang. Itu apa? British Pound. British Pound dalam sejarah akan terjadi tembus satu paritas terhadap US dollar. Ini peluang. Sebelum terjadi, saya kasih tahu. Tidak ada Anda cek di seluruh dunia. Tidak ada yang bicara itu. Cuma channel Roh TV. Masih belum percaya. Masih belum yakin. 99% pola pikirnya adalah bagus. The Fed tidak akan naikin suku bunga. Karena bank-bank sudah bangkrut. Selesai. Itu 99%. Saya sendiri. Dan sayalah yang benar. Tinggal Anda percaya yang mana. Percaya yang subscribernya banyak. Viewernya banyak. Ya, itu bicara sesuai konsumsi. Dia menyenangkan Anda. Jadi Anda suka yang bagus. Dia bicara sesuai yang Anda suka. Tetapi bicara hal begini banyak orang yang tidak suka, maka saya sepi yang nonton, subscribe sedikit. Tetapi saya bicara sesuatu yang terjadi benar. Dari dulu saya bilang Bitcoin akan turun harganya, terjadi. Saya bilang kebangkrutan itu bank, terjadi kan? Tinggal Anda lihat nanti Wall Street anjlok sampai Dow Jones 16.000 dan Nasdaq 5.000, indeks harga saham ke 3.580. Dan saya selalu katakan bahwa yang terbaik adalah di futures market. Anda masih tidak percaya? Silakan Anda trading saham terus, ya. Sukses untuk Anda.